Saya Tiara Ayuna Pradini, mahasiswa alih jenjang kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi masa pubertas remaja. Selamat menonton. Ada yang tahu pubertas itu apa? Jadi, pubertas itu adalah masa peralihan biologis dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan kematangan fungsi organ reproduksi atau perubahan fisik. Lalu, ada yang tahu sistem reproduksi itu apa? Jadi, sistem reproduksi adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi pada saat proses berkembang biak ataupun bereproduksi. Nah, ada dua sistem reproduksi, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Yang pertama akan kita bahas sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi eksternal atau luar dan sistem reproduksi internal atau dalam. Yang pertama ada penis. Penis ini sebagai jalan keluarnya urin atau kencing dan organ yang menyalurkan sperma ke dalam sistem reproduksi perempuan pada saat masa reproduksi. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum ini adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan sebagai wadah pembungkus testis, serta pengatur suhu agar produksi sperma tetap optimal. Selanjutnya, kita akan bahas sistem reproduksi internal atau sistem reproduksi dalam. Yang pertama, ada testis. Testis ini berbentuk oval yang berada di dalam skrotum, yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Yang kedua, ada epididymis. Epididymis ini berbentuk tabung tipis yang berada di belakang testis. Fungsinya untuk penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga, ada vas deferens. Saluran panjang yang berukuran sekitar 30-45 cm berdinding otot, fungsinya untuk penyaluran sperma dari epididymis menuju ke uretra. Yang keempat, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah organ kecil yang terletak di bawah kandung kemih yang berfungsi memproduksi cairan semen atau air mani. Yang kelima, ada vesicula seminalis, yaitu sepasang kelenjar yang berbentuk kantong yang berfungsi untuk menambah energi pergerakan sperma. Yang terakhir ada uretra, yaitu saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan dari kandung kemih ke lubang luar tubuh yang fungsinya untuk mengeluarkan urin atau kencing dan saluran keluarnya sperma. Selanjutnya, kita akan bahas sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi perempuan juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi eksternal dan sistem reproduksi internal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini jaringan berlemak yang menonjol di atas tulang kemaluan yang biasanya ditumbuhi rambut kemaluan ketika masa pubertas. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan kulit tebal berlemak di bagian terluar vulva, fungsinya untuk melindungi organ intim yang lebih sensitif. Yang ketiga ada labia minora. Kulit tipis yang berada di dalam labia mayora yang fungsinya hampir sama dengan labia mayora. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah organ kecil seperti biji kacang yang terletak di atas vulva. Yang kelima ada himen atau selaput darah, lipatan jaringan tipis yang menutupi bukaan vagina. Yang keenam ada uretra. Uretra ini adalah saluran tabung yang menghubungkan kandung kemih dengan lubang luar tubuh. Berikutnya kita akan bahas organ reproduksi internal. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah sepasang organ yang berbentuk oval, tepatnya di ujung saluran tuba falopi dan berfungsi sebagai penghasil sel telur. Yang kedua ada tuba falopi. Sepasang saluran berotot yang menghubungkan ovarium ke rahim, berfungsi sebagai jalannya sel telur saat ovulasi.
Yang ketiga ada uterus. Uterus adalah organ berotot yang berongga berbentuk seperti buah pir terbalik. Fungsinya untuk tempat tumbuh janin ketika masa kehamilan. Yang keempat ada serviks, organ berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina. Fungsinya sebagai pintu masuk sperma saat masa pembuahan dan jalan lahir yang melebar pada masa persalinan. Yang kelima ada vagina. Vagina saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan vulva yang berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi, jalur masuknya sperma, dan jalan lahir bayi. Nah, selanjutnya kita bahas perubahan anatomi pada remaja laki-laki. Yang pertama, biasanya ditandai dengan tumbuhnya jakun di area leher. Yang kedua, tumbuhnya rambut di area ketiak dan di kemaluan, serta di bagian kumis. Ketiga, suaranya menjadi lebih berat. Yang keempat, adanya pembesaran penis dan testis. Selanjutnya, perubahan anatomi pada remaja perempuan. Yang pertama, berkembangnya payudara. Yang kedua, mulainya menstruasi. Yang ketiga, tumbuhnya rambut, ketiak, dan kemaluan. Pada masa remaja biasanya ditandai dengan perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis itu diantaranya memproduksi hormon reproduksi, kematangan organ reproduksi, dan perubahan emosi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi pada masa pubertas remaja. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih, see you di next video edukasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.